Assalamualaikum Bu, gimana nih kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak Dalim. Alhamdulillah saya sehat Pak Dalim. Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini Bu, saya akan mendiskusikan kepada Ibu yaitu pertanyaan pertama yang saya akan diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian Bu, baik pada coach dan coaching. Akan saya amati dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu, ya kan? Nah, lalu bagaimana cara Ibu itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada koci sesuai dengan kata kunci dari koci dan bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan rubrik atau tahap observasi. Ada pun sedikit pertanyaan, yaitu antaranya adalah kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan tahap observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya pertanyakan pada Ibu nih, yaitu mengenai pertama ialah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih pada kegiatan coaching kali ini. Baik Pak, dari kegiatan coaching kali ini, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya itu present, kemudian mendengarkan aktif, dan saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Begitu. Present dan mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya Pak. Lalu pertanyaan kedua yang ingin saya berikan adalah kompetensi mana nih yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi. Jadi pertanyaan yang ingin paling saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Baik, indikator ketercapaian yang bagaimana Ibu yang ingin Ibu capai kepada kegiatan coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini saya ingin coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi Pak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan akan merangsang coach untuk dapat mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya untuk menemukan masalah-masalah yang sedang ia hadapi sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan mendapatkan solusinya. Begitu Pak. Memberikan pertanyaan berbobot dan memberikan solusi untuk itu. Iya. Demikian dulu lah ya Bu kegiatan praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Nantinya setelah proses coaching ini kita akan mengobrol kembali nih Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Iya Pak, sama-sama Pak Dalim. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Dirita. Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Nah jadi gini Bu, maksud saya kemarin menghubungi Ibu meminta waktu kepada Ibu sebentar agar saya menemukan permasalahan Ibu. Jadi setelah perbincangan ini, hal apa yang Ibu ingin harapkan? Nah, jadi kan yang saya harapkan di sini adalah saya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi dengan sesuai saya. Dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi, kira-kira apa yang sedang terjadi dengan siswa ini? Siswa saya sangat lambat dalam pembelajaran. Sulit sekali dia memahami pembelajaran yang saya sampaikan itu. Jadi dari pengalaman Ibu menghadapi murid yang sulit dalam menghadapi pembelajaran, kira-kira langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan murid Ibu yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Langkah-langkah yang saya ambil, saya sudah berusaha memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa saya supaya dia lebih mudah memahami pembelajaran yang saya berikan. Gitu ya Bu ya. Jadi dari langkah yang sudah Ibu
harapan tersebut, kira-kira berapa nilai kompetensi yang sudah mereka capai? Kalau saya lihat ya masih 5 ya. Masih 5 ya, Bu ya. Jadi dari nilai 5 itu supaya mencapai angka yang Ibu harapkan, kira-kira angka berapa yang Ibu harapkan untuk anak itu Ibu anggap mampu? Kalau saya rasa ya Bu, karena saya lihat keadaan anak saya itu memang sangat sulit dalam memberikan pelajaran, karena sudah saya usahakan berbagai cara tapi tetap juga masih memang sulit. Jadi saya harapkan di sini anak saya itu bisa mencapai nilai 7. Nilai 7 ya, Bu ya. Jadi untuk mengarah ke nilai 7, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, kebijakannya itu seperti apa? Mungkin nanti saya akan kolaborasi ya Bu sama orang tua siswa. Kemudian yang pertama itu dengan kepala sekolah pastinya ya Bu. Saya akan membicarakan permasalahan ini saya juga kepada kepala sekolah, kan wajib tahu. Jadi saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian mungkin dengan orang tua Bu, supaya orang tua itu di rumah itu bisa melatih anaknya seperti itu. Karena kan kalau hanya pembelajaran yang didapat di sekolah saja, nah itu kan tidak cukup kan Bu. Waktu kita memberikan pembelajaran bersama siswa itu kan cukup singkat. Kemudian kan bukan hanya satu orang aja, banyak kawan-kawannya juga yang mau kita ajar. Jadi saya akan berusaha berkomunikasi juga dengan orang tua siswa dan teman sejawat saya. Jadi tadi kata Ibu, salah satu di antaranya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan anak sekolah dan juga orang tua murid ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi anak didik kita. Nah, dari rencana yang sudah Ibu buat tersebut, oke, langkah dalam mengatasi itu, kira-kira kapan dan bagaimana Ibu akan menerapkan rencana tersebut? Mungkin secepatnya ya Bu. Hari Senin mungkin, karena kan hari Senin kepala sekolah datang, jadi saya bisa langsung berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan hasilnya apa nanti saya akan langsung berkolaborasi dengan orang tua siswa Bu. Saya langsung saya berkomunikasi pada waktu nanti orang tua siswa menjemput anaknya Bu, karena kan menjemput pulangnya Bu, jadi bisa saya langsung berkomunikasi dengan orang tua siswa. Ya, bagus tuh ya Bu ya, sangat menarik ya Bu ya, karena kita melibatkan banyak warga sekolah ya, jadi tidak hanya guru dan kepala sekolah atau murid, tapi orang tua murid juga ikut andil dalam mengikuti kegiatan pembelajaran agar anak-anak kita dapat berkembang seperti harapan kita sebagai guru ya kan Bu. Kemudian Bu, apa nih komitmen selanjutnya setelah Ibu melakukan kegiatan ini? Mungkin saya akan melakukan kegiatan ini berkolaborasi dengan orang tua siswa tadi ya Bu. Itu mungkin akan saya lakukan secara konsisten Bu, terus menerus, supaya orang tua juga tidak lupa mengingatkan si anak itu di rumah supaya mengulang pembelajaran yang saya berikan di sekolah, sehingga dia bisa mengulangi dan lebih mengingat lagi pembelajaran yang saya berikan tadi. Jadi ini akan Ibu terapkan secepatnya Ibu ya? Iya Bu, secepatnya dan konsisten. Konsisten ya Bu. Baik, sangat menarik ya Bu ya perbincangan kita hari ini. Semoga Ibu tetap semangat ya, agar harapan-harapan Ibu untuk meningkatkan potensi anak-anak didik kita dapat cepat tercapai. Nah, saya sangat senang nih Bu mendengar solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Saya berharap setelah ini nanti Ibu dapat menerapkannya dan dapat terlaksana dengan baik seperti harapan. Setelah kegiatan ini, apa yang Ibu rasakan dari hasil perbincangan kita? Saya merasa lega ya Bu, saya juga merasa senang karena apa yang menjadi permasalahan saya, nah saya sudah bisa menemukan solusinya. Syukurlah ya Bu ya, alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Semoga pertemuan kita membawa kebaikan ke depannya dalam dunia pendidikan, dan insya Allah kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama ya Bu. Waalaikumsalam.
Baik, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Armalinda. Betul kan Bu? Ya, ya Pak Dalim, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Armalinda tadi. Nah, jadi sebelum penutupan nih Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu kepada observasi. Yang pertama yaitu apa saja nih yang Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Pak, di sini saya ingin mencapai proses coaching dengan menggunakan algoritma, di mana di sana melibatkan kompetensi tujuan yaitu mengidentifikasi rencana aksi dan pengambilan tanggung jawab ya Pak ya dari kegiatan coaching tersebut. Begitu Pak Dalim. Oke Bu, mengambil tanggung jawab kegiatan observasi tadi ya Bu. Nah, jadi menurut saya Bu sebagai observer nih Bu, proses coaching tadi Ibu dan Ibu Armalinda sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Jadi dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Armalinda dengan prinsip coaching. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Jadi saya ingin lebih mengembangkan algoritma ya Pak ya, karena kan di dalam coaching ini algoritma itu sangat berpengaruh ya Pak ya untuk kelangsungan bagaimana kegiatan coaching ini dapat berlangsung dengan baik sehingga coach tadi dapat menemukan solusi yang kita harapkan dapat terpecahkan. Begitu Pak Dali. Oke Bu, baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, amin Pak Dali. Demikianlah Bu observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Dali. Terima kasih Pak Dali.